Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Karena ini adalah bulan Maulid, bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Ini ntar malam ada Maulid juga ya Ustaz ya? Insyaallah ya. Peringatan Maulid. Nah, alangkah baiknya kita mengenal sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin jarang kita gali. Kita akan mengenal pagi ini sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin jarang kita gali. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan sosok yang tak pernah habis dibahas sepanjang masa. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, sudah berapa jauh kita kenal dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat dari keluarga beliau, ayah beliau, kita ingat ya Pak ya, nama ayah beliau adalah Abdullah. Ibu beliau adalah Aminah. Nah, kalau kita ditanya, anak-anak juga tahu tuh tentang siapa nama kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Abdul Muttalib. Ada satu sisi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ini banyak umat muslim yang ketika ditanya ini terdiam. Siapa nama nenek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nenek namanya adalah Fatimah. Cakep ini. Kalau ada yang tahu namanya Fatimah. Istrinya Abdul Muttalib, salah satu istri beliau namanya adalah Fatimah. Ibu beliau yang bernama Aminah, kakek dari ibu. Kakek dari ibu, tadi kan kakek dari ayah. Namanya Abdul Muttalib. Berarti Rasulullah itu punya kakek dari ibu. Siapa nama kakek Rasulullah dari ibu? Namanya Wahab. Wahab. Kakek dari ibu namanya Wahab. Berarti Rasulullah punya nenek dong Ustaz. Dari ibu lah, punya lah, kita juga punya. Masa Nabi nggak punya nenek dari ibu? Punya dong. Siapa nama nenek Rasulullah SAW dari ibu? Berarti ibunya Ibu Aminah. Siapa namanya? Nama nenek Rasulullah SAW dari garis ibu namanya Barrah. Barrah. Ini kan sisi yang jarang kita gali, sisi Nabi Muhammad SAW yang jarang kita kaji. Nabi Muhammad SAW punya namanya mazhar, punya penampilan, punya style. Rasulullah SAW pakai baju gamis. Lah Ustaz, itu kan baju gamis dipakai sama orang-orang kafir. Abu Jahal pakai, Abu Lahab pakai, gembong orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul juga pakai. Terus kenapa tuh pakai baju gamis itu menjadi satu kesunahan? Kalau ini kan baju gamis 1, 2, 3, 4,
Rata-rata nggak pakai baju gamis. Kok baju gamis sunnah Ustaz? Lihat pengertian hadis. Dalam kitab Manhalul Latif karya Syekh Said Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau itu ma'udhifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran. Pengertian sunnah tuh. Pengertian sunnah. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataan, perbuatan atau juga takrirnya Nabi. Karena baju gamis ini dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu jadi sunnah. Meskipun baju gamis itu adalah baju budaya dan dipakai oleh penjahat dan dipakai orang kafir. Jadi budaya itu budaya, kemudian menjadi sunnah karena Nabi pakai itu. Ustaz, berarti Nabi nggak pernah nyontek pakai baju koko? Nggak pernah. Baju koko bukan budaya Arab yang kemudian dipakai oleh Nabi. Baju koko ini budaya Tiongkok, budaya Cina. Dulu namanya baju Chongsam. Baju Chongsam atau Samcong. Yang pakai Bruce Lee, Jet Li, Jackie Chan, Ip Man, Chan Lung. Itu yang pakai itu. Dipakai sama orang Islam. Kenapa? Orang Islam yang di kultur Indonesia. Kenapa pakai baju koko? Karena orang-orang Tiongkok sudah lama, bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, orang-orang Cina juga udah ada di Indonesia. Udah mengenal budaya Tiongkok lama orang-orang kita itu. Akhirnya terjadi yang namanya akulturasi budaya, perpaduan antara dua budaya atau lebih, sehingga menghasilkan satu budaya baru tanpa menghilangkan asal budaya tersebut, ciri khasnya. Akhirnya kita pakai baju koko ini kemana? Ya ke masjid. Yang awalnya baju koko dipakainya buat ke tapekong. Boleh apa enggak? Satu budaya yang tak bertentangan dengan sunnah, enggak apa-apa. Dan boleh. Akan kita enggak sadar banyak budaya Tiongkok yang ada di tanah Jawa. Apalagi di tanah Betawi, kental banget itu yang namanya budaya Cina. Orang mau hajatan, besan datang petasan, sunatan petasan, orang pulang haji petasan. Itu budaya apa? Budaya Tiongkok. Rame-rame kan kalau ada apa-apa pakai petasan yang gede-gede orang Cina. Itu budaya kafir dong Ustaz. Iya. Tapi nggak bertentangan dengan sunnah, itu jadi budaya sehari-hari orang Betawi. Meskipun sekarang nggak semua begitu juga, tapi ya masih ada yang di beberapa daerah masih kental. Gitu. Budaya yang tak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan Quran, nggak apa-apa. Gitu. Bapak-bapak pakai dasi. Emang Nabi ngajarin pakai dasi? Ya emang kerjanya pakai dasi, Ustaz. Pakai jas boleh nggak? Emang Nabi pakai jas kan enggak? Itu kan budaya orang Barat, dipakai sama orang Islam, pakai jas, kan? Celana panjang, pakai dasi, boleh nggak? Lah boleh, nggak bertentangan dengan sunnah. Gitu. Budaya yang tak bertentangan dengan sunnah itu boleh. Nabi Muhammad menggunakan budaya, tapi karena Nabi yang pakai itu jadi sunnah. Kita sunnah pakai baju gamis karena itu budaya yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Ingat, ma'udhifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran. Qaul, perkataan Nabi, fi'lan, perbuatan Nabi, dan juga takrirnya Nabi. Itu jadi bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dari segi penampilan pakai apa nih? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai yang namanya sorban. Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai sorban. Kalau dipakai di kepala namanya imamah. Kalau dipakai di sini namanya burdah. Ada lagi pakai di sini namanya utroh. Pakainya begini. Nabi Muhammad juga pakai begini. Ya. Jadi banyak sunnah itu begitu banyak. Nggak bisa. Ente nggak nyunah ente.
Lah sunnah yang mana Pak? Ente nggak berjenggot, nggak nyunah ente. Nah tapi saya kan tahajud, sunnah yang lain saya pakai meskipun saya nggak pakai jenggot, kan sunnah juga. Sunnah yang mana? Banyak sunnah Pak. Jadi kita nggak bisa mengklaim seseorang itu nggak nyunah ketika dia satu sunnah dia nggak pakai. Nggak bisa. Inilah kedalaman Islam. Sunnah itu kita bisa. Ya kita mungkin ikut Nabi Muhammad 100% kan kita nggak bisa Pak. Gitu. Secara mazhar penampilan juga kita beda. Nabi Muhammad keseharian pakai baju gamis. Nah kalau kita kerja kan nggak pakai baju gamis. Kita kerja sesuai dengan seragam kerja kan. Gitu. Kerja umpama di proyek, nah kan pakai topi pengaman, sepatu safety. Masa pakai baju gamis kerja? Kalau pulang di rumah pakai baju gamis, kan sesuai, gitu. Nah kalau ntar pakai ini doang, kalau ada batu ketiban apa, tang apa-apa di proyek, makanya lihat kondisi di mana itu sunnah itu kita bisa lakukan. Qaulan, au fi'lan, au taqriran. Qaul perkataannya Nabi. Nabi bilang, qaul sunnah, innamal a'malu binniyati, itu perkataan Nabi itu, ucapan Nabi, itu namanya qaul Nabi. Kadang juga Rasulullah SAW berkata tapi tidak berbuat. Ini sunnah qauliyah. Contohnya sholat sunnah qobliyah maghrib. Kata Nabi Muhammad SAW, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman sya'a. Salatlah kalian qobliyah maghrib, salatlah kalian qobliyah maghrib, salatlah kalian qobliyah maghrib liman sya'a, bagi siapa yang mau. Salat qobliyah maghrib itu bagian dari sunnah Nabi. Tapi Nabi cuma ngomong doang, Nabi cuma memerintahkan aja. Enggak, sholat qobliyah maghrib tak pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi sholat qobliyah maghrib dilakukan di depan Nabi oleh sahabat, di hadapan Nabi, di zaman Nabi. Ingat, bukan berarti apa-apa yang gak ada contohnya dari Nabi berarti itu adalah salah. Loh, Nabi nggak nyontohin kok. Bid'ah. Ini qobliyah maghrib nih, ente ngapain qobliyah? Nabi nggak pernah melakukan. Lah, tar dulu. Itu kan sunnah qauliyah. Nabi memerintahkan khusus buat kita karena sunnahnya buat Nabi beda dengan kita. Khususnya Rasulullah SAW khususnya untuk Nabi, khususan untuk Nabi. Contohnya apa? Sholat sunnah tahajud. Buat kita apa? Sunnah. Buat Nabi Muhammad wajib tahajud. Coba kalau kita diwajibin tahajud lah, ada dosa mulu tiap hari. Yang 5 waktu aja umatnya masih ada yang bolong-bolong. Kalau tahajud diwajibin, apalagi. Ini buat Rasulullah wajib tahajud. Buat kita sunnah. Rasulullah SAW secara penampilan apalagi rambut beliau segini sebahu. Rambut beliau sebahu. Tapi kan gak mesti umatnya rambutnya segitu. Makanya lihat-lihat khususnya untuk Nabi apa? Coba jamaah Masjid Al-Huda kita ikut sunnah semua. Apa? Gondrongin sampai segini. Weh, Pak Ustadz Nanang segini. Iyalah aneh entarnya. Beda. Gitu. Nggak mesti harus seperti itu maksudnya. Apalagi anak sekolah. Anak SMA, umpama dia rambutnya, saya disuruh bapak saya rambutnya dipanjangin Pak seperti Nabi. Lah itu sekolahan dicukurin sama sekolahan ntar bocah itu. Nggak, iya, raja rambut, misalkan bocah bader ntar. Lah ini rambutnya gondrong. Lah saya ikut sunnah Nabi Pak. Lah ntar dulu, lihat dulu makanya. Lihat penempatannya di mana tuh sunnah. Nggak mesti apa yang nggak ada contohnya dari Nabi kemudian itu juga salah. Lihat dulu. Qaulan atau fi'lan atau taqriran. Fi'il, perbuatan Nabi. Nabi makan pakai tangan kanan. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammulu fi tana'ulihi wa tarajjulu fi sya'ni kulli. Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ya. Tanakul, pakai sendal kaki kanan dulu. Tuh gaya Nabi tuh. Nabi pakai sendal kaki kanan dulu. Bapak-bapak, nggak usah mikirin sunnah yang berat-berat. Waduh, tahajud puyeng kepala nih. Udah saya ngambil poin-poin yang kira-kira enteng-enteng apa. Pakai sendal kaki kanan dulu. Udah pahala sunnah. Sunnah tuh banyak. Enteng gak nyunah, nggak pakai jenggot. Saya pakai sendal kaki kanan dulu. Sunnah dong. Sunnah yang mana? Pakailah itu orang sendal kaki kanan dulu. Sunnah. Nabi ngajarin itu. Watarajjulihi, Nabi pakai nyisir rambut sebelah kanan dulu dan pakai tangan kanan. Gitu. Dan semua keadaan yang Nabi lakukan bil yamin, dengan tangan kanan. Nabi makan pakai tangan kanan. Gitu. Pakai 3 jari. Nabi makan pakai 3 jari, telunjuk, jari tengah sama jempol. Karena Nabi tahu ukuran pencernaan manusia. Nah, kalau kita kan beda. Nah, 5 dilebarin. Nasinya kurang, tambahin nasinya. Ikannya sepotong, tambahin lagi ikannya. Kagak habis-habis kita mah. Beda sama Nabi, berhenti makan sebelum kenyang. Kalau kita kan lagi kenyang, wah enak banget, apalagi makan kesukaan. Tambahin lagi. Beda sama Nabi Muhammad SAW. Tuh. Nabi Muhammad makan tangan kanan. Ini hebat nih Pak semuanya kalau kita contoh sama Nabi. Sisi-sisi ini yang nggak usah mikirin berat-berat, sunnah nggak usah berat, udah ini dulu kita lakukan tiap-tiap hari. Itu udah poinnya udah banyak banget itu. Malaikat nyatet mulu itu, wih pakai sendal kaki kanan, itu makan pakai tangan kanan, udah sunnah banyak banget. Hah? Banyak, makanya sunnah itu banyak ya Ustaz ya. Jadi kita lihat. Nah, Rasulullah SAW istri beliau berapa? Beda dengan kita. Yang pertama, Rasulullah SAW itu istrinya yang pertama adalah janda. Ibu Khadijah itu janda. Terus apa sunnah? Kemudian nikah sama janda? Kan gak juga begitu memahaminya. Apalagi yang bujangan. Oh, saya ikut sunnah Nabi. Setelah saya kaji, sunnah Nabi adalah istri yang pertama harus janda. Berarti saya bujangan harus nikah sama janda. Enggak juga begitu. Khususnya untuk Nabi iya, tapi ngajarinnya Rasulullah SAW yang bujangan dapatnya yang biker, yang apa, yang perawan, yang gadis, gitu. Gitu. Rasulullah SAW nikah dengan Khadijah yang pertama, istri beliau adalah janda. Enggak? Rasulullah istrinya berapa Ustaz? 4 Ustaz? Lah 4 bukan 4. Umatnya dibatasi 4. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. 4 maksimal tuh. Umatnya 4. Itu juga dengan kajian yang panjang, enggak main langsung 4 bahet. Ntar dulu, bagaimana dulu sunnahnya nih gitu. Nah, Rasulullah istrinya berapa? 13. Buru-buru 13 Ustaz. Sampai dulu pernah dalam kejadian, dalam riwayat Imam Bukhari, Kitabul Ghusli, kitab berkaitan dengan mandi dalam hadis Sahih Bukhari. Ya. Rasulullah SAW itu beliau yaduru ala nisaihi fi ghuslin wahidin. Nabi mampu mengelilingi istri-istrinya satu malam itu dengan mandi yang satu. Waktu itu istri beliau ada 9. Digilir semua. Satu ini, satu ini, sampai 9. Mampu. Lah saya ngelentar jalannya ngerangkang. Lah terus kenapa bisa seperti itu? Ini kan buat Nabi khusus ini. Hadis Bukhari lagi. Sampai sahabat bisik-bisik. Awakan yutiku. Apa Nabi sanggup gitu ya? Bisik-bisik tuh sahabat tuh. Karena sahabat kan aneh aja nggak sanggup. Sampai 9 begitu bagaimana itu? Apa Nabi sanggup itu?
Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa sanggup melakukan itu semua? Beda sama kita. U'tiya quwwata 30. Hadis Bukhari lagi, hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kekuatan, u'tiya quwwata 30, diberikan kekuatan 30 laki-laki. Ah, pantesan aja sanggup lah. Iya, 30 laki-laki, laki-laki Arab. Makanya Rasulullah sholatnya kuat tiap malam. Fisiknya beda. Ibadahnya kuat, fisiknya beda. Kalau kita umpamanya begitu kan kita mau ada angobnya, ngantuk besoknya. Nabi itu nggak pernah namanya angob, Pak. Mangap itu nggak pernah. Ngantuk Nabi Muhammad nggak pernah mangap kayak kita. Kalau kita kan ngantuk udah ditandai mata merah, mangap nih. Nah, itu udah ngantuk tuh kita tuh. Nabi nggak pernah yang namanya mangap apa muap. Angob apa sih namanya? Nggak pernah. Kemudian Nabi nggak pernah atau apa namanya kalau di Bekasi itu habis makan itu nggak pernah tuh. Tahap. Ya begitu deh, istilahnya lain-lain mungkin. Nabi nggak pernah kayak gitu. Lebih sama kita, mau kiai mau ustadz kalau kenyang kan sama. Bukan Nabi. Jangan sampai nama Nabi Muhammad SAW. Kemuliaannya. Biar ustadz, biar kiai kalau ada laler mah nemplok. Saya aja kemarin lagi ngimamin Jumat ada laler, seginiin dulu. Nabi Muhammad nggak pernah dihinggapi oleh yang namanya serangga, mau semut kek, mau apa nggak pernah naik. Nah kalau kita kadang-kadang kakinya digigit semut api lah pada naik. Beda sama Nabi. Nabi mah gitu-gituan nggak doyan itu. Apa namanya hewan-hewan sayang sama Nabi. Kalau kita mau beda. Gitu. Ini Ustadz sampai jam 6 kurang 15 ya? Apa jam berapa? Oh ya udah ya 15 menit lagi lah. Ambil minum Pak, nyantai Pak, sambil dengerin ini cerita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Ini yang unik adalah khususiyah untuk keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari perempuan. Khususiyah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari perempuan, khusus Nabi. Kalau kita kan laki-laki punya anak perempuan itu nasabnya putus. Umpama dia nggak punya anak laki-laki sama sekali, nasabnya putus. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak, coba lihat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, di antara istri-istrinya yang banyak, Nabi Muhammad itu cuma dari 2 istri beliau punya anak. Ya. 6 dari Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah, orang Mesir. Yang 1 dari Khadijah 6, 1 Ibrahim, namanya Ibrahim, dari istri beliau namanya Maria Al-Qibtiyah. 7 dari suku Qibti, 7. Jadi 6 dari Khadijah. Nah, di antara ke-6 ini yang melahirkan keturunan sampai hari kiamat itu cuma 1. Siapa? Fatimah saja. Fatimah nikah dengan Ali bin Abu Thalib. Ya, beliau punya anak namanya Hasan dan Husain. Ini kan garisnya dari perempuan. Khusus. Kenapa? Nabi Muhammad SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, ini hadis sahih nih, kullu sababin wa nasabin munqati'un illa sababi wa nasabi. Setiap keturunan itu bisa putus kecuali keturunan dari aku. Keturunan dari aku doang yang gak akan putus sampai hari kiamat. Nah, makanya khususnya Nabi Muhammad itu dari pihak perempuan, Fatimah doang. Ya. Fatimah ini punya anak namanya Hasan sama Husain.
Nah, yang paling banyak menikah itu Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad menyebut cucu beliau bukan dengan panggilan cucu, bukan, tapi dengan panggilan waladi, anak saya. Nabi manggil Hasan Husain waladi, anak saya. Tuh, lihat tuh, Nabi manggil cucunya anak. Nah, kalau kita kan enggak. Bapak-bapak punya cucu, ini siapa Pak? Ini siapa Pak Haji? Cucu saya. Begitu kan? Kalau ini siapa Pak Haji? Anak saya. Lah, punya anak kecil, nah, digituin sama orang. Nabi Muhammad enggak nyebut cucunya waladi, anak saya. Khusus untuk Nabi nih. Karena kata Nabi, keturunanku itu khusus, tidak akan pernah putus. Kullu sababin wa nasabin, tiap nasab itu bisa putus kecuali keturunan aku. Nah, kemudian Nabi SAW karena berdasarkan hadis ini, hadis Sahih Muslim, kalau kita lihat coba, di antara ke-9 wali songo dalam catatan sejarah penyebaran Islam sampai ke tanah Jawa, 7 di antara wali songo ini adalah para syarif, para habaib, para keturunan Rasulullah SAW. 7, yang 2 orang tanah Jawa asli. Yang pertama Kanjeng Sunan Muria, yang kedua itu maksudnya yang pertama adalah Kanjeng Sunan Kalijaga, Raden Masyahid. Yang kedua adalah Kanjeng Sunan Muria. 7-nya habaib semua, itu syarif semua. Sunan Gunung Jati, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Derajat, Raden Qasim nama aslinya, Sunan Kudus, Raden Ja'far Shadiq, nama asli beliau itu namanya Raden Ja'far Shadiq. Itu keturunan Rasulullah SAW semua. Ya. Coba kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW tadi Hasan Husain, Husain yang paling banyak menikah. Nah, keturunan Husain ini banyak ke wilayah timur dunia, termasuk ke wilayah Indonesia. Husain bin Ali bin Abu Thalib banyaknya ke wilayah Indonesia. Kalau Hasan tuh ada di, ya sampai ke luar negeri juga. Hasan juga sampai ke luar negeri. Sampai ke wilayah Kanada juga ada itu. Zuriyah Rasulullah SAW. Kampung bulan. Nih Pak, kita lihat coba alur penyebaran Islam sampai ke tanah Jawa yang dilakukan oleh para keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena kita ini punya hutang budi Pak sama para keturunan Nabi Muhammad SAW. Ustadz, kalau dalil Qur'annya mana tentang habaib? Dalil Qur'annya mana tentang para syarif keturunan Nabi? Surah Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Ahlul bait itu maksudnya adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Quran lagi nih tentang syarif, tentang habaib, Quran. Hadis juga, apalagi hadisnya juga hadis-hadis sahih berkaitan dengan para keturunan Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis sahih. Sahih Muslim termasuk juga salah satunya. Kitab yang mengusung tentang keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, Husain ini karena memang banyak, tapi kita lihat dari jalur Wali Songo. Husain ini beliau punya anak. Dari Husain punya anak, namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini anaknya Husain. Ali Zainal Abidin punya anak. Anaknya namanya Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Tuh, keturunan keempat, ke bawahnya Nabi. Ja'far Shadiq ini kemudian di kemudian hari dipakai sama Sunan Kudus. Sunan Kudus itu dikasih nama sama bapaknya, namanya Sunan Ngudung. Namanya Ja'far Shadiq. Kenapa? Dari keturunan keempat Nabi SAW, Ja'far Shadiq. Ada namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq beliau punya anak, namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak, namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib beliau punya anak, namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi beliau punya anak namanya Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Ahmad bin Isa Ar-Rumi punya anak namanya Sayyiduna
Ubaidillah. Sayyidina Ubaidillah punya anak, namanya adalah Alawi. Nih, coba lihat nih, dari yang ke-8 coba. Nah, yang tadi yang ke-8 keturunan Nabi Muhammad SAW itu ada yang namanya tadi Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Itu orang kalau baca Ratibul Haddad itu baca buat beliau tuh. Itu Ahmad bin Isa Ar-Rumi itu keturunan Rasulullah SAW, seorang habaib. Punya anak namanya Ubaidillah. Ya, Ubaidillah beliau punya anak namanya Alawi. Makanya Habib-Habib banyak namanya Habib Alwi. Emang dari engkongnya, moyangnya ada namanya Alwi. Sampai yang namanya si yang jadi Raden Kian Santang itu kan Alwi juga itu. Siapa namanya? Alwi Assegaf. Sebutnya bukan Assegaf, itu Indonesia aja baca Assegaf, sebutnya As-Saqaf. Gitu. Sayyidina Alawi ini punya anak namanya Muhammad. Muhammad punya anak namanya Alawi, 12. Alawi punya anak namanya Ali Khalid Qasam. Ali ya, namanya Ali Khalid Qasam. Keturunan ke-13 namanya Ali Khalid Qasam. Nah, beliau ini seorang waliullah juga. Seorang habaib juga sekaligus waliullah. Karena beliau mampu mendengar suara Nabi Muhammad SAW ya, ketika sholat membaca sholawat. Ali Khalid Qasam. Kan kita baca sholawat tuh pasti kan ya, atau kita baca salam, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa kalau giliran sholat kita nggak assalamualaikum? Assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Ini kan harus jadi pertanyaan buat kita. Kita sholat bertahun-tahun, iya. Kalau giliran namu, assalamualaikum. Giliran nelpon, assalamualaikum. Tapi kalau sholat, assalamualaikum. Salam untuk engkau. Nah, kenapa? Rasulullah itu hadir pada saat kita ngasih salam ke beliau. Kalau kak itu berarti orangnya ada di depan, ada di hadapan nabinya. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Makanya itu Ali Khalid Qasam, beliau assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau nabi belum jawab gaib, suara nabi itu ada. Itu Ali Khalid Qasam diam beliau. Enggak ngelanjut dulu bacaan itu sampai nabi ngejawab. Bahkan jamaah juga mendengar suara nabi menjawab. Nah, kalau kita nggak bisa, kenapa? Bukan wali. Wali murid iya kali. Itu Ali Khalid Qasam. Beliau ini kemudian ya, salah satu anak beliau namanya Muhammad Sahib Mirbat. Al-Imam Muhammad Sahib Mirbat, beliau punya anak namanya Alawi lagi. Alawi lagi. Alawi ini ya, Alawi 3 punya anak. Salah satu anak beliau namanya Sayyid Abdul Malik. Sayyid Abdul Malik. Al-Imam Sayyid Abdul Malik ini beliau ya, berhijrah waktu itu ke India. Hijrah ke India. Nikah dengan putri Raja India. Karena dulu begitu, Pak. Kalau ulama, para habaib nyebarin Islam itu caranya satu. Supaya mudah orang itu masuk Islam, enggak satu-satu didatangin ke kampung, bapak-bapak, ayo dikasih akhlak apa enggak. Cara termudah, ya Ustaz ya. Gimana caranya coba? Amalgamasi namanya. Apa itu? Melalui jalur pernikahan. Kalau yang dinikahin anak raja, maka ke bawahnya akan ikut. Itu kan luar biasa tuh ulama tuh. Makanya dulu ulama-ulama nyari perempuan bukan perempuan-perempuan yang maksudnya dalam arti masyarakat biasa, bukan. Nyari pentolan. Anak raja, supaya ntar kalau ini istrinya dari salah satu anak raja, kerajaan itu bisa masuk Islam. Kalau rajanya masuk Islam, ke bawahnya rakyat ngikut, gampang, palanya dipegang. Bibit bebet bobot ulama tuh begitu dulu, bukan main wah nih nikahin demen, enggak begitu. Bibit unggul, anak raja.
Nikahnya itu Said Ahmad Khan nikah sama gadis India. Punya anak. Namanya Said Abdullah. Said Abdullah. Nah, karena di kerajaan India ini marganya Azmat Khan, maka disematkanlah itu Azmat Khan ini kepada Said Abdul Malik. Said Abdul Malik ini jadi punya marga Sayyid Abdul Malik Azmat Khan. Azmat Khan ini ya, ini sekarang udah nggak terdengar marga Habaib yang ini. Biasanya kan Habaib kan Segaf bin Yahya, Habib Lutfi, kemudian lagi Sihab, ya kan? Habib Rizik Sihab, Habib Hasan apa? Asegaf, Al-Haddad, banyak dah pokoknya, ya banyak lah Pak. Nah, kemudian bagaimana? Ini Said Abdullah punya anak, ya, namanya Ahmad Jalaluddin. Ahmad Jalaluddin kemudian punya anak, namanya Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro atau Syekh Jamaluddin Al-Akbar. Nah, beliau inilah yang kemudian menyebarkan Islam yang kita sebut sekarang Nusantara. Syekh Jamaluddin Jumadil Akbar, orang Jawa itu yang nyebut. Maksudnya Syekh Jamaluddin Kubro. Nama aslinya Jamaluddin Al-Akbar. Beliau ini bermadzhab Syafi'i. Makanya kemudian ketika beliau menyebarkan Islam itu sampai ke Nusantara. Di dalam hal ini Nusantara kan luas, bukan Indonesia doang dulu. Thailand, Filipina, Vietnam, Singapura, Malaysia, Kamboja, Brunei Darussalam. Coba lihat mazhabnya apa? Syafi'i semua. Ini fakta sejarah nih, fakta sejarah yang nggak bisa ditutup-tutupin. Kenapa? Yang nyebarin Islamnya sama. Selain juga beliau, banyak juga ulama-ulama Syafi'i yang nyebarin Islam sampai ke Indonesia sekarang. Tuh, Syekh Jamaluddin Jumadil Akbar ini banyak Pak, ininya apa? Tempat patilasannya banyak. Petilasan itu apa sih? Tempat umpama dulu beliau zikir di situ. Apa tempat singgah, duduk di situ zikir. Nah, murid-muridnya tuh ketika beliau pergi, itu tempat duduknya aja itu dihormatin, dimuliain. Tabarukan min atharis salihin, mencari berkah dari bekasnya orang soleh. Makanya itu kemudian dijadiin makam. Padahal itu bukan makam aslinya. Tempat petilasannya Syekh Jamaluddin Kubro. Nah, makam aslinya beliau di mana? Di Sulawesi, di Goa. Itu sudah ada catatan resmi dari kerajaan Goa bahwa itu makamnya Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro. Bukan petilasan. Iya. Banyak. Di mana-mana lah beliau nyebarin Islam. Ini di sini, ini udah ada murid-murid nyebarin. Pergi lagi. Ulama dulu gitu, Pak. Lahirnya di mana, meninggalnya di mana. Nah, kalau kita kan sekarang nggak bisa begitu. Udah meleleh dah. Dan kita kerja masih pindah-pindah, kecuali memang dinas kemana-mana kali. Gitu. Nah, kemudian bagaimana? Syekh Jamaluddin Al-Akbar ini juga anak-anaknya banyak. Nah, dari Syekh Jamaluddin Al-Akbar inilah lahirlah yang disebut dengan Wali Songo. Wali Songo. Tuh coba lihat. Salah satu garisnya nih. Syekh Jamaluddin Al-Akbar atau Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro, ya, beliau ini punya anak namanya Syekh Yusuf. Nah, salah satu anak beliau namanya Syekh Yusuf. Nah, anaknya banyak kemana-mana. Syekh Yusuf ini beliau punya anak namanya Syekh Hasanuddin. Dalam catatan sejarah Syekh Hasanuddin ini beliau waktu itu dari negeri Campak, ya, Campak. Itu beliau ini ikut armadanya Panglima Muhammad Cengho. Ikut Panglima Muhammad Cengho sampai ke Tanah Jawa. Ini cucunya Syekh Jamaluddin Al-Akbar, habaib juga nih, Syarif. Sampai ke Tanah Jawa, beliau kemudian diriin pesantren di Karawang. Karena ini Syekh Hasanuddin ini ahli dalam bidang Quran, terutama dalam bidang qiraat, maka kemudian beliau
disebut dengan Syekh Kuro. Syekh Kuro Karawang. Syekh Kuro Karawang ini beliau lebih tua daripada Wali Songo. Jadi Karawang sama Cirebon itu tuan mana? Tuan Karawang aslinya dalam babat tanah Jawanya. Gitu. Tuh, ya kan? Jadi kita nyambung nih ke Wali Songo nih. Penyebaran Islam sampai ke wilayah tanah Jawa itu semuanya Syafi'i. Makanya mayoritas orang-orang Indonesia ini tanpa sadar apa? Kunutan subuh. Karena mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain kan nggak ada kunut. Ada kunut. Contoh Imam Malik kunut. Tapi apa? Sebelum ruku. Imam Ahmad bin Hambal nggak ada kunut kecuali kunut nazilah. Kalau nggak ada COVID, nggak ada apa-apa, nggak ada itu kunut. Adanya kunut nazilah. Kalau ada penyakit atau wabah, pakai kunut nazilah. Gitu. Makanya kita di Arab itu, kalau kita masuk ke Mekah sama Madinah, ya itu yang sekarang bukan yang zaman dulu. Umpama bapak-bapak emang tulen banget Syafi'i di sini. Ustadz, saya kalau umroh apa haji saya pengen nyari masjid yang ada kunutnya. Lah nggak ada, Pak. Orang di sana mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i, muridnya. Salah satu murid utama Imam Syafi'i. Gitu. Ya kan? Nggak ada. Kita ikutin yang berlaku setempat apa? Ya di Arab ya nggak bisa kita kunut. Kecuali emang imamnya lama berdirinya tuh. Bisa kunut kita. Gitu. Nah kita lihat kondisinya. Lah makanya di Indonesia sama, Malaysia, Brunei. Nah Brunei Darussalam itu beda dengan kita, Pak. Syafi'inya di sana lebih kental lagi, lebih ketat lagi. Indonesia kan enggak. Kalau di Brunei ada orang yang ngimamin subuh, tamu ngimamin subuh nggak pakai kunut, itu dianggap perusak sosial. Kenapa? Lah sama rata. Dia nggak pakai kunut, dianggap perusak sosial. Kenapa? Lah udah dideportasi aja udah. Diusir. Kenapa? Karena memang ini urusan agama ini, negara itu berperan penting. Arab Saudi kenapa jadi begitu? Kuat. Karena urusannya dari negaranya. Kalau di Indonesia kan enggak. Kalau di Indonesia apa juga pemahaman boleh masuk dan bisa masuk. Mau yang enggak kunut, mau yang kunut atau apa, di sini masih bisa masuk. Yang penting di sini bukan aliran sesat, baru kita basmi. Selagi itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu boleh di sini. Itu luas dan luas. Nah, itulah tadi tentang penyebaran Islam sampai ke tanah Jawa melalui jalur tadi Wali Songo, Raden Ja'far Shadiq, Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, ya. Sunan Gunung Jati namanya Syarif Hidayatullah, ya. Kemudian Raden Ja'far Shadiq bergelar Sunan Kudus. Raden Qasim bergelar Sunan Derajat. Kemudian siapa lagi? Ya pokoknya sampai 9 itu dah. Kalau 2 tadi Sunan Kalijaga Raden Masyahid. Ya, Sunan Bonang Raden Maulana Makhdum Ibrahim. Beliau adalah putranya Sunan Ampel Surabaya. Sunan Ampel itu punya anak, ya. Sunan Ampel itu nama aslinya Sayyid Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Nah, dulunya begitu, Pak, nikahinnya pentolan-pentolan, makanya cepatlah itu Islam berkembang di Indonesia. Dan Islam itu di Indonesia tanpa kasta. Yang tadinya kita, nenek moyang kita udah sangat mendarah daging agama Hindu Buddha, berbondong-bondong ditinggalin. Coba. Ini kan India pusatnya Hindu, peninggalan besarnya Islam apa? Taj Mahal. Indonesia Islamnya nomor 1 dunia, Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia. Wah, ini sejarah Nusantara luar biasa, Pak. Dulu, Pak, lagi ada kerajaan Sriwijaya di Sumatera, Palembang. Orang-orang Cina ngaji ilmu Buddhanya ke Indonesia.
Pusat pelajaran agama Buddha terbesar di dunia adanya di tanah Sumatera. Palembang. Palembang tuh nama dari muridnya Sunan Gunung Jati, namanya Pai Libang. Itu orang Muslim Cina. Muridnya Sunan Gunung Jati, Pai Libang. Makanya kota itu namanya Palembang. Oh, saya ceritain tambah lama, ntar sampai jam 8. Ini saya singkat aja, ini 5 menit lagi tuh. Ini udah lama banget, 45 menit. Gitu Pak. Ini luar biasa ini. Berbondong-bondong coba masuk Islam. Abad ke-8 ke-9 udah berdiri itu namanya kerajaan Candi Borobudur. Nah, abad kedua, abad ketiga sampai abad ke-5 yang lebih mencengangkan lagi adalah sebelum Nabi Muhammad SAW lahir udah ada candi di Karawang. Namanya Candi Jiwa, komplek percandian. Candi Blandongan, Candi Jiwa. Itu kalau kita mau ke arah Rengas Dengklok itu ada di situ. Candi-candi lebih tua daripada Candi Borobudur, 500 sampai 700 tahun lebih tua daripada Candi Borobudur. Adanya di mana? Di Jawa Barat. Nabi Muhammad aja belum lahir, itu budaya itu udah ada. Coba itu. Luar biasa. Abad 8 9 ada Candi Borobudur. Kemudian untuk menandingi keindahan Borobudur berdiri itu namanya Candi Prambanan. Coba itu belum ada kerajaan Majapahit itu Pak. Ntar lagi kemudian ada namanya kerajaan itu masih Mataram kuno itu. Nanti ada lagi kemudian ada kerajaan Kahuripan. Habis kerajaan Kahuripan berdiri kerajaan Singosari. Habis Singosari, nah baru tahun 1293 Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit yang bergelar Kertarajasa Jayawardana, raja pertama kerajaan Majapahit tahun 1293. Baru Majapahit berdiri. Ya, baru akhir masa runtuhnya Majapahit, ya, Prabu Brawijaya V, baru era Wali Songo, baru Islam besar-besaran masuk ke Indonesia. Tuh, era Wali Songo. Nah, kita jadi tahu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira udah 45 menit ini cukup untuk bekal kita. Ya, yang penting adalah yang pertama tadi, berkaitan dengan penyebaran Islam ini, kita ini tidak lepas dari yang namanya jasa ulama dan para keturunan Rasulullah SAW. Yang jadi catatan adalah jangan membenci keturunan Nabi. Hati-hati nih. Ya, kalau sampai membenci keturunan Rasulullah SAW, adkhalahullahu an-nar, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ini hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban. Hadisnya kitabnya namanya Sahih Ibnu Hibban. Kalau kita nggak suka sama lagunya Habaib, perilaku Habaib, jangan mencaci. Itu keluarga Nabi. Kita punya anak aja dijewer orang, marah kita Pak. Lah ini anak saya nih. Jewer aja, saya aja nggak pernah jewer anak saya. Nabi juga begitu, kalau ada Habaib yang kira-kira kita nggak setuju, ya udah, ntar urusan itu keluarga Nabi. Kita tiap hari aja baca sholawat buat keluarga Nabi. Sholat coba. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Dan keluarga Nabi kita baca keluarga buat sholawat buat Nabi dan keluarga Nabi. Kita benci. Adkhalahullahu an-nar. Allah masukkan dia ke dalam neraka kata Nabi. Sahih Ibnu Hibban, hadis sahih. Gitu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu, ya demikian dari saya. Semoga bermanfaat di perkenalan ini. Saya senang dan bahagia bisa masuk ke masjid ini. Insya Allah kita lanjut di kesempatan-kesempatan berikutnya. Insya Allah kita sehat, panjang umur, barokah. Dan insya Allah nanti acara malamnya lancar dan barokah. Allahumma fiqil aqwam tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.